Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Hari ini kita bertemu lagi bersama saya, Dia Aryani, di mata kuliah pemodelan proses bisnis. Baik, teman-teman, kita akan membahas mengenai materi modul 7 yang berisi tentang bahasan proses discovery. Pada modul 7 ini kemampuan akhir yang diharapkan adalah rekan-rekan mampu memahami tahapan proses discovery serta tekniknya. Oke ya. Di sini ada business process modeling life cycle seperti di modul 6 sudah dijelaskan sebelumnya pada video modul yang ke-6 ya. Di life cycle business process modeling itu ada setelah proses identification itu dilanjutkan ke proses discovery. Nah, disinilah proses discovery yang berkaitan dengan proses discovery adalah proses arsitektur serta as-in proses model. Oke. Apa sih proses discovery? Ya. Pertama adalah proses ini yang dilakukan adalah menentukan pengaturan. Fase ini didedikasikan untuk merakit tim atau membentuk sebuah tim pada sebuah perusahaan yang akan bertanggung jawab untuk mengerjakan sebuah proses tersebut. Kemudian mengumpulkan informasi. Fase ini berkaitan dengan membangun pemahaman tentang proses, di mana metode penemuannya dapat berbeda dan digunakan untuk memperoleh informasi pada suatu proses. Yang ketiga, melakukan tugas pemodelan. Nah, fase ini berkaitan dengan perorganisasian pembuatan model proses, di mana metode pemodelan ini memberikan panduan untuk memetakan proses secara sistematis. Kemudian yang keempat adalah memastikan kualitas proses model. Jadi ini bertujuan untuk menjamin bahwa model proses yang dihasilkan itu memenuhi dengan kriteria serta kualitas yang berbeda. Jadi ini adalah fase yang paling penting untuk membangun kepercayaan dalam proses model. Pada proses discovery ini siapa sih yang harus dilibatkan gitu ya? Pertama adalah domain expert, yang kedua adalah proses analis. Expert of process analysis ini adalah pertama, pemahaman masalah. Jadi kita tuh harus tahu masalahnya itu apa. Pengetahuan itu tersedia untuk mendapatkan akar masalah. Jadi organisasi pengetahuan itu membantu penyusunan permasalahan. Kemudian yang kedua adalah penyelesaian masalah. Itu pertama adalah identifikasi pemicunya atau isyarat terkait masalahnya. Kemudian yang kedua adalah manajemen hipotesis atau perumusan dan pengujian hipotesis. Selanjutnya adalah penentuan tujuan. Apa yang perlu dicapai selanjutnya oleh sebuah perusahaan. Kemudian strategi top down. Jadi dari atas ke bawah didorong untuk tujuan analisis. Selanjutnya adalah keterampilan pemodelan. Ya, itu terstruktur dan ditata dengan baik. Oke, diberi label-label, kemudian dekomposisi yang tepat. Oke, business process discovery. Ini adalah merupakan teknik bahwa ini mempresentasikan struktur atau sebuah proses bisnis organisasi terkini dan itu merupakan proses yang utama. Tekniknya adalah menggunakan bukti yang ditemukan dalam sistem teknologi yang sudah ada yang menjalankan proses bisnis pada sebuah organisasi. Jadi dapat diartikan bahwa proses yang didefinisikan sebagai tindakan pengumpulan informasi mengenai sebuah proses yang sudah ada dengan istilah as is proses model. Proses discovery merupakan tingkat selanjutnya dari pemahaman dalam analisa bisnis yang memungkinkan organisasi untuk melihat, menganalisa, dan menyesuaikan struktur yang mendasar
serta untuk memproses yang dioperasikan sehari-hari. Oke. Proses discovery basis ini membuat proses utama yang melengkapi BPA atau Business Process Analysis. Nah, BPA adalah metodologi yang cocok digunakan untuk top-down hierarki, dekomposisi proses, dan analisa to be process. Proses bisnis discovery diwujudkan melalui yang pertama adalah emergent paradigma. Metode yang terkini itu berdasarkan pada struktur top bottom, mengandalkan wawancara secara manual pada tangan kedua untuk mempresentasikan proses atau sistem yang disebut sebagai bisnis tingkah laku. Kemudian automate proses discovery, ya. Ini mengotomatisasi analisa data subjek pada analisis proses terkini. Kemudian juga accurate information, karena informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sebenarnya tidak akurat, jadi harus akurat sebagai lawan mengumpulkan dari perwakilan pihak kedua. Oke, ini adalah 4 fase dalam proses discovery. Pertama adalah mendefinisikan setting, itu dalam proses ini dilakukan untuk menyusun siapa yang bertanggung jawab terhadap proses. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi. Dalam proses ini difokuskan dengan membangun pemahaman terhadap sebuah proses. Yang ketiga, melakukan task modeling, adalah pengorganisasian pembuatan dari proses mode. Yang keempat, menjamin kualitas proses. Fase ini menjamin hasil proses memenuhi kriteria. Jadi fase ini sangat penting untuk membangun kepercayaan terhadap model dari proses tersebut. Oke, selanjutnya teman-teman bisa memperdalam lagi untuk materi-materi proses discovery ini pada materi-materi yang ada di web learning atau yang ada di buku-buku. Di modul ini juga diberikan sebuah contoh, mungkin teman-teman nanti bisa baca sendiri untuk memahaminya ya. Kita terbatas waktu, mohon maaf bila ada gangguan-gangguan suara karena di sini kita keterbatasan tempat dan waktu. Baik, sekian dari saya. Semangat untuk semuanya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan terhindar dari COVID-19 ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.